对了，轩辕老弟，高冷的仙女风小姐姐，你现在修为？他们是来找许师弟麻烦的。师姐们不用担心。我不是说了要同阶挑战先天五重？你什么意思？黄师兄和你这么快就突破了第一关？什么？仙力这么快就有用武之？一边当杂役，许兄他怎么修？太厉害了！我说了，你竟然这么快又上升到了7重。Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, kita lanjutkan salah satu donghua First Son in Love Vanguard of All Time atau Winsan Qiantao. Jadi guys, di part hari ini kita semua bakal melihat Wuchou kembali bertarung melawan teman-temannya Yiming. Di sini Mi sama sekali tidak terima, terus membawakan seniornya yang jauh lebih kuat. Gimanakah cara Wuchou melawan para senior yang sangat kuat ini? Penasaran kan teknik apa saja yang dikeluarkan? So langsung saja kita review buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Tuan Ma yang datang untuk memeriksa pekerjaannya si Yiming. Jelas si Yiming memberikan informasi mereka tuh nggak bisa memberikan 5.000 pedang. Alhasil itu membuat Tuan Ma kesal dan tidak peduli. Wuchou segera maju membalas perbuatannya si Tuan Ma. Jelas itu membuat Tuan Ma geram dan langsung menyerang Wuchou. Tetapi sayang dengan mudah Wuchou menghempaskannya dengan seni bela diri tingkat 5 guys. Itu membuat Tuan Ma terkejut bukan main dan ketakutan. Dia bahkan mengusir Tuan Ma dan Yiming dari sana guys. Setelah itu Wuchou melanjutkan pekerjaannya. Tetapi dia juga menggunakan mangkuk reinkarnasi untuk menyerap pedang-pedang bekas. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Wuchou menyerap senjata-senjata yang ada di sana ke dalam mangkuk reinkarnasinya. Dia mengubah senjata bekas itu menjadi sebuah esensi darah dan dikumpulkan. Alhasil itu membuat mangkuk reinkarnasinya penuh akan esensi darah. Menyaksikan itu Wuchou kesenangan karena dia menduga esensi darah dikumpulkan itu sudah cukup untuk membuat dirinya menerobos kerana selanjutnya. Dia senang bukan main mulai meremehkan si Tao Mo guys, karena berasa bakal melampauinya sebentar lagi. Cepat banget. Yang ternyata dia sudah menghabiskan waktu 1 bulan untuk mengumpulkan esensi darah ini. Apalagi selama sebulan itu, dia masih belum menghabiskan 1 gunung senjata bekas. Berarti banyak banget ya guys. Jika berhasil memurnikan itu semua, wah, kira-kira sekuat apa ini si Wuchou nih. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memanggil dia. Yang ternyata itu adalah si Xuan Wei. Di sini Xuan Wei datang bersama 2 anak buah yang terus mengipasi dirinya. Udah jadi bos aja nih. Wuchou terkejut bingung kenapa si Xuan Wei bisa datang ke sini. Yang ternyata Xuan Wei sudah mendengar Tao Mo menyuruh Wuchou untuk pergi ke puncak Qifeng melakukan pekerjaan tambahan. Jadi dia berniat menjaga si Wuchou di sini guys. Tetapi tidak menyangka si Wuchou benar-benar beradaptasi di lingkungannya seperti ini. Ternyata tujuannya si Xuan Wei datang itu cuma pengen pamer kalau dia sudah menjadi murid inti dari si ketua sekte Tao Mo. Xuan Wei menyuruh si Wuchou untuk mengakui kesalahannya kepada tetua Tao Mo. Siapa tahu ada kemungkinan si ketua Tao Mo bakal memaafkannya dan merekrut si Wuchou menjadi murid inti. Sampai-sampai dia meledek dan menduga Wuchou itu iri sama dia guys. Tapi tiba-tiba para penjaga wanita yang kemarin itu juga datang ke tempat Qifeng. Tentu Xuan Wei jadi terkejut melihat banyak sekali wanita cantik. Wuchou penasaran apa tujuan mereka datang ke sini. Ternyata kedatangan mereka ingin menemui si Wuchou. Mereka sangat perhatian kepada Wuchou, bahkan menanyakan kabarnya guys. Buset, enak juga nih.
你们怎么来了？ Saking kerennya, ada yang membawakan baju dan anggur buat si Wuchou. Sampai-sampai ada yang berniat ingin menggosok punggungnya Wuchou pada saat ketika mandi nanti. Ini mah udah kelewatan nih. Jelas melihat itu, Xuan Ei terkejut, dia sekaligus iri. Dia bingung, si Wuchou kan sedang dihukum mendapatkan pekerjaan tambahan. Tapi kok para wanita cantik ini tertarik sekali sama si Wuchou. Menyaksikan itu, Wuchou berkepala besar guys. Dia membalas dan bertanya kepada Xuan Ei, apakah kamu iri melihatku? Xuan Ei menantangnya dan berpikir kalau sekarang mungkin dia sendiri bisa lebih unggul di bidang kultivasi dibandingkan si Wuchou. Karena kan sekarang dia tuh sudah berada di ranah innate tingkat 3. 许师弟，对了，轩辕老弟，高冷的仙女风小姐姐，你现在修为。 Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba Yiming dan Tuan Ma datang membawa salah satu temannya. Di sini dia berniat ingin membalaskan perbuatan Wuchou yang dia perbuat kepada Tuan Ma sebelumnya. Alhasil, melihat itu, para penjaga wanita bersiap untuk bertarung melindungi Wuchou. Tentu Xuan Ei semakin bingung dong, apa yang terjadi coba? Tetapi Wuchou menenangkan mereka. Dia maju karena ditantang adalah dirinya sendiri. Yiming percaya diri karena senior Huang yang dia bawa ini sudah berada di tingkat 5 innate. Apalagi dia juga sudah menguasai seni bela diri. Tapi Wuchou menyuruhnya agar kembali saja memanggil orang yang jauh lebih kuat. Dia nggak suka bertarung sama orang yang lebih lemah guys, anjay. 他们是来找许师弟麻烦的。师姐们不用担心。我不是说了要同阶挑战？ Tentu membuat mereka bingung dong. Karena yang mereka tahu, Wuchou itu berada di tingkat 5. Alhasil, si Wuchou langsung menunjukkan kekuatannya kalau sekarang dia sudah menerobos ke tingkat 6. Jelas, itu membuat mereka semua terkejut bukan main melihatnya. Tidak menyangka si anak tukang Wuchou bisa menerobos dengan waktu yang begitu singkat. Apalagi si Xuan Ei yang berada di sana juga terkejut. Soalnya awalnya dia berpikir guys, dirinya yang berada di tingkat 3 itu sudah jauh lebih tinggi daripada Wuchou. Ternyata kalah jauh dia. Tapi tetap saja senior Huang tidak takut. Segera dia melesat maju dan menyerang Wuchou dengan pedang. 先天五重，你什么意思？黄师兄和你这么快就突破了地了？什么？仙力这么快就有用武之？ Apa yang terjadi? Pedangnya itu berhasil ditahan dengan mudah menggunakan 2 jarinya saja. Gak sampai situ, Wuchou juga mematahkan pedang itu dan menghempaskannya dengan 1 jentikan jari guys. Anjay, keren juga MC kita nih. Yang dimana menyaksikan itu, para penjaga wanita auto terkagum-kagum kepada Wuchou. Xuan Ei lebih bingung lagi, padahal Wuchou harus bekerja tambahan setiap hari. Tetapi kenapa dia bisa sekuat itu, bahkan ranahnya lebih tinggi? Karena nggak mau dihajar lagi, pada akhirnya Xuan Ei memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan berlatih lebih giat. Datang dengan kesombongan, balik dengan kemaluan. 一边当杂役，许兄他怎么修？ Setelah itu, Wuchou menegaskan kepada Yiming untuk membawa seseorang lagi yang jauh lebih kuat supaya bisa dia hajar. Jelas membuatnya semakin marah guys. Berjanji bakal membawa senior yang jauh lebih kuat. Dan sekarang dia sangat percaya diri. Pasti si Wuchou nggak bakal secepat itu naik ke tingkat 7. Singkat cerita, keesokan harinya, Wuchou menghajar orang bawaan si Yiming lagi guys. Yiming tidak menunggu, ternyata Wuchou sudah naik ke tingkat 7. Jelas membuat para penjaga wanita semakin senang mendukung Wuchou penuh. Lanjut lagi, keesokan harinya, Yiming kembali membawa seniornya yang sudah berada di tingkat 7. Tapi sia-sia saja guys, karena ternyata hari itu juga Wuchou menerobos ke tingkat 8.
我说了，你竟然这么快又上升到了7重。 Membuat Yiming bingung dan mulai menyerah. Dia menduga si Wuzhou ini selama ini sudah menyembunyikan kekuatan. Singkat cerita, Wuzhou pun pergi ke sebuah perpustakaan buku seni bela diri. Dia berniat ingin mencari buku seni bela diri untuk dia pelajari. Tetapi pada saat semua orang melihatnya, dia langsung menjadi bahan gosipan guys. Soalnya kan si Wuzhou sudah terkenal kalau dia berhasil meningkatkan kekuatannya sehari sekali. Tentu membuat Wuzhou menjadi semakin senang, dia semakin terkenal. Lalu karena buku yang dia pilih juga sudah cukup banyak, dirinya pun bergegas pergi ke penjaga perpustakaan untuk meminjam buku-buku ini. Tetapi pada saat melihat buku-buku itu, penjaga perpustakaan menyarankan untuk mengambil buku seni bela diri tingkat tinggi. Jadi jangan ambil yang pemula guys. Wuzhou mengingat berdasarkan ingatannya, tepatnya di kehidupan selanjutnya, para penjaga buku ini merupakan seorang seni bela diri yang sangat ahli. Mereka cuma menyembunyikan kekuatannya supaya tidak dianggap sombong guys. Apakah benar apa yang diingat oleh si Wuzhou dan pengalaman Wuzhou itu? Sepertinya dia pengen berguru sama si penjaga perpustakaan nih. So jangan kemana-mana dulu dong. Coba kita lihat sebagai spoiler buat part 45 yang bakal rilis lagi di minggu depan. Jadi nanti kita semua bakal melihat Wuzhou ngotot ingin pinjam buku-buku itu guys. Dia tidak diizinkan karena si Wuzhou adalah murid tukang dan dia minjamnya terlalu banyak. Tapi karena Wuzhou membuat penjaga perpustakaan itu kesal dan akhirnya Wuzhou dipentalkan keluar. Gak lama dari itu, tetua Tao pun muncul memberikan informasi kepada sang penjaga perpustakaan mengenai si Wuzhou. Nah, pertanyaan satu guys, kira-kira apa informasi yang disampaikan oleh ketua Tao kepada sang kepala penjaga coba? Dan apakah si ketua penjaga memang sekuat itu? Haha, kita tunggu lagi di part 45 ya guys, Suishan Qian Tao di hari biasa minggu depan. Tetapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya. KD Universe, thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.